Ya di sini sih. Berarti gue jadi sales dong. Iyalah. Itu ada broadcasting. Ini iya. Ini aja lu. Apa farmasi? Jadi dokter. Mau dong. Oke, sudah ya? Udah, teman-teman? Udah, guys? Kalau sudah selesai,
Jumlah siswanya berapa? 37. Yang mau kuliah 8 orang. Yang mau kerja? Banyak ya? Lanjut Oke. lagi. Satu lagi pertanyaan, yang mau lanjut langsung ke KUA setelah lulus kelas 12. Mau KUA. Ya, saya. Iya. Oke. Berarti lebih banyak mayoritas yang mau kerja ya. Karena memang basicnya SMK. Oh, enak dua. Moto SMK itu BMW. Tahu nggak BMW? Tahu. BMW. BMW itu masa nggak tahu sih, kan kalian SMK. Bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Ya. Oke, nanti Kak Krisna mau sharing seberapa penting perkuliahan buat teman-teman. Karena di sini lebih banyak mayoritas mau kerja, nanti Kak Krisna mau sampaikan seberapa penting sih kuliah buat kalian, ya. Oke. Oke, tolong perhatikan dulu teman-teman. Nanti kalau teman-teman tanya, Kak Krisna langsung silakan waktunya, ya. Kalau saat ini teman-teman berencana akan kuliah, mau cari kampus, saran Kak Krisna, jangan asal pilih kampus, ya. Harus dipastikan lagi apakah tujuan kampus kalian sudah terakreditasi atau belum. Akreditasi ada dua, untuk universitasnya secara keseluruhan dan akreditasi setiap jurusan. Kalau kampusnya teman-teman bisa lihat di sini ya, Esa Unggul sudah terakreditasi secara unggul. Akreditasi unggul ini akreditasi sudah di level top yang paling tinggi teman-teman. Untuk kita bisa dapat akreditasi unggul ini susah. Banyak persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi. Misalnya, mahasiswanya harus berapa ribu, dosennya harus berapa banyak yang sudah bergelar doktor, sudah bergelar pasca sarjana atau sudah profesor, guru besar sudah berapa, fasilitasnya bagaimana, kemudian lab praktikumnya menunjang nggak untuk mahasiswa belajar. Jadi sangat diperhatikan, susah buat dapat akreditasi unggul. Minimal kalau kalian mau kuliah, misalkan mau kuliah nih kampusnya di kampus swasta, minimal akreditasinya B atau baik. Kalau akreditasinya C, teman-teman nanti mau jadi PNS, pada saat teman-teman daftar, tahap tahap awal untuk berkas administrasi, harus pastikan kalau akreditasi kampusnya C dipastikan sudah tidak lulus. Kecuali kalau kalian kuliah di negeri, kalau C masih oke aja. Ya, oke. Selanjutnya, Kak Krisna di Esa Unggul ada jurusan apa saja sih? Informasinya ada di sebelah sini, teman-teman. Informasi jurusannya ada di sebelah sini. Esa Unggul saat ini kita punya 10 fakultas dengan pilihan jurusannya ada 29 program studi. Teman-teman boleh cross-check ya, jurusannya ada banyak sekali. Kalau yang berkaitan dengan DKV, kita punya Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Tapi Kak boleh nggak sih Kak, saya DKV nanti kuliahnya mau ambilnya misalnya psikologi. Saya nggak? Boleh. Boleh aja ya. Kecuali teman-teman untuk jurusan farmasi, bioteknologi, sama fisioterapi belum bisa dari jurusan DKV, atau kalau SMK dia harusnya dari SMK kesehatan. Kalau dari SMA dia harus dari jurusan IPA atau Saintek. Ya. Di luar 3 jurusan tadi, teman-teman masih boleh pilih jurusan apa saja. Karena kita nggak ada tesnya. Nggak ada tes secara khusus untuk masuk ke program studi yang akan kalian ambil. Tapi buat teman-teman yang masih galau, masih bingung kah antara jurusan A atau B, atau saya nggak tahu sama sekali kah mau ambil jurusan apa, teman-teman boleh datang ke kampus Esa Unggul Tangerang untuk ikut namanya tes minat bakat. Tesnya gratis, ya. Tesnya tidak sakit, hanya 5 menit aja, menanyakan seputar kepribadian
Oktober sampai Desember. Setelah itu nanti gelombang kedua di bulan Januari sampai bulan Agustus itu ada pendaftaran gelombang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kalau di kampus swasta, kalian berencana nih mau kuliahnya di kampus swasta. Saran Kak Krisna, sebaiknya daftarnya jangan untuk gelombang pendaftarannya tinggi. Tahu nggak kenapa? Semakin tinggi gelombang pendaftarannya, semakin mahal atau semakin besar biaya kuliah yang akan kalian bayar. Ya? Oke? Kemudian, kalau Kak Krisna sebenarnya lebih menyarankan teman-teman bisa memilih mendaftar di jalur masuk yang pertama, jalur undangan. Jalur undangan ini hanya berlaku pendaftarannya di gelombang 1 saja. Benefitnya apa sih Kak kalau saya pilih daftar di jalur undangan? Jadi keuntungan untuk calon mahasiswa baru akan dapat beasiswa atau akan dapat potongan uang pangkal. Uang pangkal tahu nggak? Apa? Uang muka. Uang pangkal sama dengan uang gedung, uang bangunan, uang pengembangan, atau kalau di PTN namanya uang sumbangan. Ya. Selama teman-teman kuliah 4 tahun atau 8 semester, uang pangkal hanya dibayarkan 1 kali. Uang pangkal ini biasanya yang paling dikhawatirkan oleh orang tua kalian. Kenapa? Karena biayanya cukup tinggi. Ya. Jadi kalau mau agak ringan bayar uang pangkalnya, daftarnya lewat jalur undangan. Ya. Jalur undangan ini syaratnya apa Kak Krisna? Syaratnya cukup mudah, teman-teman. Kak Krisna yakin di sini semuanya bisa. Yang pertama, teman-teman cukup melahirkan nilai rapor kelas 10 sampai kelas 11 atau semester 1 sampai semester 4. Nilai rata-ratanya atau nilai akumulasinya yang dibutuhkan cukup 80 aja. Masuk gak kira-kira nilainya? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa enggak? KKM-nya berapa? 75. 85. Kalau 85 udah dikasihkan pasti masuk. Oh, 75. Nilai 80 yang dimaksud di sini ini bukan per mata pelajarannya harus 80. Nanti yang diambil kan ada 3 nih, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang diambil hanya 3, kemudian ini yang diambil adalah nilai akumulasi. Nilai rata-rata, bukan per mata pelajaran harus 80, bukan. Jadi jangan pesimis buat nilai yang gak masuk dulu, enggak. Jangan ya. Teman-teman, gimana Kak saya cara hitung nilainya? Saya pengen tahu Kak nilai saya masuk atau enggak. Teman-teman harus ikut seleksinya. Seleksinya tugasnya adalah foto nilai rapornya, difoto dengan jelas, kemudian kirim ke Kak Krisna. Nanti Kak Krisna akan bantu menghitungkan nilai rapor kalian. Paham? Oke. Teman-teman, Esalgo bermitra atau bekerja sama dengan sekolah SMA atau SMK itu setiap tahunnya lebih dari 200 sekolah. Jalur undangan tidak semua sekolah berkesempatan daftar di jalur undangan. Ya. Kebetulan Kak Krisna minggu lalu baru pulang ditugaskan ke sekolah di wilayah Sumatera. Baru pulang dari Palembang, Kak Krisna ditugaskan ke roadshow. Nah, sekolah-sekolah yang dikunjungi Esalgo di bulan Januari, Februari sampai seterusnya itu gak berkesempatan daftar di jalur undangan. Jadi beruntung sekolahnya teman-teman yang didatangi lebih awal oleh